Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah materi esensial dari Basnas tentang dua perjalanan suci yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita, haji dan umroh. Walaupun dua-duanya berpusat di Mekah, sebenarnya ada perbedaan mendasar yang wajib banget kita pahamin, biar persiapan fisik dan spiritual kita tuh bener-bener tepat sasaran. Yuk kita mulai? Oke, let's dive into this. Kita bakal bahas 5 area kunci hari ini. Hukum dan kewajiban, waktu pelaksanaan, rukun dan tata cara, makna spiritual, dan terakhir, gimana cara milihnya berdasarkan kesiapan kita. Kita masuk ke bagian pertama nih, hukum dan kewajiban. Ini fondasi utamanya. Perbedaan yang paling kentara itu ada di bobot hukumnya. Haji itu rukun Islam yang kelima ya, jadi statusnya wajib, mutlak buat yang mampu. Kalau sengaja diabaikan padahal udah mampu, ya berdosa. Nah, di sisi lain, umroh itu statusnya sunnah muakkad atau sangat-sangat dianjurkan. Emang sih nggak ada dosa kalau kita kelewatan, tapi keutamaannya itu loh bisa menghapus dosa di antara dua pelaksanaan umroh. Sayang banget kan kalau dilewatin? Kenapa haji sebegitu berbobotnya? Di surah Ali Imran ayat 97 ditegaskan kalau haji itu adalah sebuah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya yang punya jalan ke sana. Jadi ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa, ini benar-benar panggilan tugas yang agung. Nah, poin krusialnya ada di satu kata ini, istita'ah, gampangnya kemampuan. Tapi ingat, dari penjelasan materi Basnas, kemampuan di sini bukan cuma soal seberapa banyak saldo di rekening bank kita. Ini juga mencakup fisik yang prima dan mental yang siap banget. Istitoah inilah yang jadi garis batas yang nentuin apakah kewajiban haji itu udah jatuh ke pundak kita atau belum. Coba deh tanya ke diri sendiri, kira-kira elemen-elemen ini udah terpenuhi belum ya? Lanjut ya, kita lihat gimana poin ini ngaruh ke prakteknya di bagian kedua, waktu dan durasi. Kalau secara logistik, perbedaannya kerasa banget. Waktu pelaksanaan haji itu kaku, cuma bisa di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan awal Dzulhijjah. Puncaknya pun nggak bisa digeser-geser, fix di tanggal 9 Dzulhijjah. Durasinya bisa berminggu-minggu dengan jutaan orang tumplek-blek di satu tempat. Sebaliknya, umrah itu super fleksibel. Kita bisa berangkat kapan aja sepanjang tahun. Dan percaya nggak percaya, ritual intinya itu kadang bisa diselesaikan cuma dalam hitungan jam aja. Dan karena saking fleksibelnya umrah tadi, banyak banget umat Islam yang ngejadikan bulan Ramadan sebagai waktu favorit buat umroh. Suasananya magis, pahalanya berlipat ganda, dan kita bisa sedikit menghindar dari hiruk-pikuk kepadatan ekstrim khas musim haji. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, rukun dan tata cara. Di sini nih, beda fisiknya makin kelihatan. Kita cek umroh dulu. Rukunnya lumayan ringkas. Cuma ada 4 pilar utama. Ihram, tawaf ngelilingin Ka'bah, sa'i, jalan dari Safa ke Marwah, terus ditutup sama tahalul atau potong rambut. Udah, simpel kan? Dan ini semuanya terpusat di area Masjidil Haram aja. Tapi kalau kita ngomongin haji, persiapannya meluas secara dramatis. Haji itu pada dasarnya ngeborong semua rukun umroh tadi, tapi ditambahin komponen yang lebih kompleks. Totalnya ada 6 rukun. Dan lokasinya melebar jauh keluar area Masjidil Haram. Jamaah harus pindah-pindah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina buat ritual kayak lempar jumroh. Ini benar-benar pergerakan logistik yang butuh stamina ekstra. Malah ada satu prinsip absolut dari hadis riwayat Tirmidzi. Hadis itu bilang, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini poin yang benar-benar menarik. Coba bayangin, kita udah nabung bertahun-tahun, terbang jauh banget, tapi kalau sampai kita kelewatan berdiam diri di Padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, seluruh ibadah haji kita dianggap nggak sah. Sesignifikan itu loh wukuf sebagai pembeda utamanya. Oke, cukup bahas soal fisiknya, mari kita selami sisi batinnya. Di bagian keempat, makna spiritual. Kalau dari sisi spiritual, pengalamannya emang beda banget. Haji itu kayak ujian ketahanan puncak. Kita napak tilas perjuangannya Nabi Ibrahim. Dan jujur aja, ngelihat jutaan umat dari seluruh dunia pakai kain ihram putih yang sama itu benar-benar ngasih sensasi persaudaraan global yang luar biasa merindingnya. Kalau umroh, yang sering dipanggil haji kecil, vibes-nya jauh lebih intim. Ini momen yang pas banget buat muhasabah atau refleksi diri yang tenang dan personal, langsung di depan Ka'bah. So, dengan semua perbedaan hukum fisik dan makna spiritual tadi, ada satu pertanyaan krusial nih. Dari dua perjalanan ini, mana sih yang harusnya kita prioritaskan duluan? Jawabannya bakal kita temuin di bagian kelima, sekaligus penutup kita, memilih berdasarkan kemampuan. Jadi gini cara milihnya. Pertama, nilai secara jujur istita'ah kita. Kalau fisik, mental, dan tabungan udah siap 100%, gas. Haji adalah kewajiban yang harus diprioritaskan.
Tapi kita juga tahu realitanya kan, antrian haji itu panjangnya bukan main. Nah, kalau belum dapat porsi haji, jangan pernah ngerasa kecil hati. Jadikan umrah sebagai batu loncatan spiritual yang gampang diakses. Hitung-hitung buat nyegerin iman sambil kita terus siap-siap buat panggilan haji nantinya. Pada akhirnya, poin paling dapat dari materi kita kali ini adalah, baik itu haji dengan segala kerumitan logistiknya, maupun umrah dengan segala kesederhanaannya, dua-duanya adalah jalan yang luar biasa indah. Keduanya punya satu tujuan akhir yang sama, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah sesi bedah materi kita hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Setelah paham bedanya haji dan umroh hari ini, langkah nyata apa nih yang bakal kalian lakuin mulai hari ini buat nyiapin perjalanan kalian ke Tanah Suci nanti? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Tetap semangat memantaskan diri, dan sampai ketemu lagi di topik seru lainnya.